Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ibu dosen Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, dan juga kepada saudara-saudaraku sekalian yang semoga senantiasa berbahagia. Saya di sini akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Pembaharuan Islam di Nusantara. Timbul di benak kita, apa itu pembaharuan? Pembaharuan adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham beragama Islam yang dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Pembaharuan disebut juga dengan tajdid. Pembaharuan bukan berarti mengubah, menambah ataupun mengurangi teks Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi pembaharuan dilakukan untuk menyesuaikan paham atas keduanya. Dalam suatu hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yub'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus seseorang untuk umat ini yang akan memperbaharui urusan agama mereka setiap 100 tahun. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tentu bukanlah mengubah atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, akan tetapi memurnikan ajaran Islam dan menyesuaikan paham-paham beragama Islam dengan seiring berkembangnya zaman dari zaman ke zaman selanjutnya. Lantas, bagaimana pembaharuan Islam di Nusantara? Pembaharuan Islam di Nusantara terdapat metodologi yang dilakukan oleh para mujaddid atau para pembaharu, seperti mereka melakukan pemberontakan, mendirikan dunia pendidikan Islam, organisasi Islam, partai Islam, dan masih banyak lagi. Ada gerakan yang mana mereka melakukan pemberontakan, seperti gerakan Patri yang dipelopori oleh Malim Basa atau yang juga kita kenal dengan Imam Bonjol. Beliau melakukan pemberontakan terhadap kaum tua yang masih berpegang teguh terhadap adat istiadat, sehingga terjadilah perang antar mereka pada tahun 1821 sampai 1837. Metodologi yang dilakukan para mujaddid dalam dunia pendidikan pada tahun 1900, pendidikan tersebut masih bersifat halakoh ataupun non klasikal, yang mana banyak berdiri pesantren-pesantren salafiyah yang mana mereka masih menganut salafi, menganut dalam dunia orang-orang yang ulama-ulama terdahulu. Dan pada saat itu banyak para ulama yang mereka belajar di Mekah selama bertahun-tahun. Mereka pulang ke tanah air dengan memberikan warna baru bagi dunia pendidikan Islam di Nusantara. Pada tahun 1931 terjadi modernisasi dalam dunia pendidikan, yang pada saat itu berdiri kuliah Muallimin Islamiyah pada tahun 1931 yang dipimpin oleh Muhammad Yunus, Pondok Pesantren Gotor, dan masih banyak lagi. Ada berbagai metodologi yang lainnya, salah satunya yaitu mendirikan partai Islam. Partai Islam yang pertama yaitu Partai Serikat Islam Indonesia, yang pada sebelumnya
itu adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para pedagang, yaitu Sarekat Dagang Islam Indonesia, yang didirikan pada tahun 1911. Pada saat kepemimpinan Haji Akil Cokroaminoto, terjadilah sebuah konflik dalam partai mereka, yang mana banyak dari anggota mereka yang berpaham komunis. Mereka dimasuki oleh anggota-anggota yang berpaham komunis, sehingga mereka terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama si putih, dan yang kedua si merah yang berpaham komunis. Si putih meningkatkan organisasi Islam mereka yang diresmikan pada tahun 1929. Dan partai yang kedua yaitu Partai Masyumi yang didirikan pada tahun 1945, yang mana partai tersebut adalah hasil dari Muktamar Umat Islam Indonesia I yang dilaksanakan di Jogja, yang mana banyak organisasi-organisasi yang menghadiri tersebut, yang melakukan muktamar tersebut, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Sarekat Islam, dan lain sebagainya. Sebelum menjadi Partai Masyumi, sebelumnya adalah sebuah gerakan politik organisasi Islam yang bernama MIAI ataupun Majelis Islam A'la Indonesia, yang didirikan pada tahun 1937. Ada para mujaddid ataupun para pembaharu Islam di Nusantara, tokoh-tokoh mujaddid atau pembaharu yang telah melakukan, yang telah berjuang untuk memperbaharui, untuk memurnikan ajaran Islam di Indonesia, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri organisasi Islam Muhammadiyah, yang mana beliau berpegang pada Al-Quran dan hadis, yang mereka bergerak pada dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia politik, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926. Dasar beliau mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama adalah untuk melakukan pembaharuan dengan umat Islam yang bermadhab, yang mana beliau bersama ulama-ulama lain yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan mereka dalam mendirikan organisasi Islam. Yang ketiga adalah Ahmad Sukarti. Ahmad Sukarti ini adalah pendiri dan pimpinan organisasi Islam Al-Irsyad. Dan yang keempat yaitu Muhammad Hasan. Beliau juga pimpinan dari organisasi Islam Persis. Dan masih banyak lagi para mujaddid, para ulama, para pembaharu Islam di Indonesia yang mungkin mereka melakukan memperjuangkan Islam di Indonesia, sehingga Indonesia mengalami perubahan dengan kemurnian Islam, dengan kemurnian ajaran Islam di Indonesia, sehingga kita bisa menikmati segalanya. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.